Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fatmawati, mahasiswa semester 6A, Fakultas Agama Islam, ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester genap Filsafat Modern. Yang pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya filsafat di negara Indonesia? Filsafat Indonesia merupakan sebutan umum tradisi kefilsafatan masyarakat Indonesia. Istilah filsafat Indonesia sendiri berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Nasrun, yaitu seorang guru besar di Universitas Indonesia dalam bidang filsafat. Dan latar belakang timbulnya filsafat bersamaan dengan kemunculan manusia dalam sejarah. Manusia dapat bertanya sebab ia mempunyai akal budi yang mampu mengambil jarak dengan benda-benda dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan kondisi dunia dan lingkungan sekitar mereka. Dan filsafat di Indonesia diungkap dalam berbagai bahasa yang hidup dan masih dituturkan di Indonesia. Sekitar 587 bahasa dan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Meliputi mazhab pemikiran yang menerima pengaruh Timur dan Barat. Filsafat di Indonesia sudah dimulai oleh genius lokal Nusantara di era Neolitikum. Soal yang kedua yaitu, sebutkan ciri-ciri pemikiran filsafat Barat pada abad pertengahan. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat pada abad pertengahan adalah yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga adalah berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Soal yang ketiga adalah, apa perbedaan antara filsafat Yunani klasik dengan filsafat Yunani kuno? Kalau filsafat Yunani klasik, pada perkembangan ini, filsafat sangat pesat karena besar minatnya orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme. Sofisme yang dalam artinya adalah cerdik atau pandai. Keahlian sofisme ada di bidang bahasa, politik, dan retorika, terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia yang dapat membawa perubahan budaya dan perbedaan. Kalau filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat, politik, etika, metafisika, ontologi, biologi, logika, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di Yunani kuno. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah sebuah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang alam semesta ini, jawabannya dapat diterima oleh akal pikiran. Keadaan ini juga disebut sebagai demitologi, artinya sebuah atau suatu kebangkitan untuk pemikiran menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.